saya Indra bersama dengan teman saya Gita, Dela, dan Ella. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas KKN Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi 2020-2021. Saya bersama dengan Ibu Sri. Ya. Sebagai perwakilan untuk UMKM, di sini nanti kami akan membantu Ibu untuk membuat laporan keuangan untuk UMKM yang sederhana. Nah, nanti ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, di antaranya yaitu yang pertama teori mengenai laporan keuangan UMKM, yang kedua membuat tabel, jurnal, dan menghitung laba rugi, yang ketiga mengatur keuangan untuk rumah tangga di masa pandemi, dan mengatur keuangan UMKM di masa pandemi. Nah, ini yang pertama saya sampaikan untuk sedikit teori mengenai laporan keuangan untuk UMKM. Ya. Hal pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk membuat pembukuan sederhana untuk UMKM, jadi dengan cara memisahkan uang pribadi Ibu dengan uang yang dihasilkan dari hasil usaha Ibu, seperti membuat rekening untuk usaha sendiri dan membuat rekening untuk pribadi sendiri, atau bisa juga dengan memisahkan dompet untuk uang pribadi sama uang untuk usaha sendiri. Nah, ini gunanya untuk apa? Soalnya nanti kan Ibu pasti kalau uangnya jadi satu, nanti ambil aja. Kalau uang pribadi udah habis, nanti uangnya yang buat usaha Ibu ambil buat keperluan pribadi. Nah, itu nanti bisa menghambat jalannya usaha itu ya. Yang kedua yaitu memposisikan diri sebagai pegawai dalam pembukuan usaha. Hal ini dilakukan agar keuntungan yang didapat dari usaha tidak diambil semua dan bisa diputar kembali untuk mengembangkan usaha dengan menambah modal usaha. Nah, untuk penjelasan mengenai pembukuan, pembuat jurnal, dan menghitung laba rugi nanti akan dijelaskan sama Mbak Dita ya. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan Mbak Linda tadi. Di sini akan menjelaskan atau mencontohkan laporan keuangan dan laba rugi Bu. Dan di UMKM kan pasti membutuhkan laporan keuangan untuk menyusun pendapatan, kerugian gitu ya Bu ya, menjadwal ukur atau acuannya. Sini Ibu pernah menyusun laporan keuangan nggak Bu? Ya pernah, cuma acak-acakan Mbak, nggak tahu debit kreditnya. Gitu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan ya Bu, mencontohkan cara laporan keuangan sederhana. Mulai tanggal sekarang tanggal 14 nggih. Satu awal Ibu berapa? 200.000. Satu awal nggih. Nah, 200.000 ini masuk ke debit Ibu. Nggih, jadi saldonya juga 200.000. Terus bahan-bahan untuk pembuatan kerupuk kulitnya Ibu. Tepung terigu. Nggih. Tepung terigu 1 kilonya 8.000. Ini masuk kredit nih, 8.000 sama 8.000. Tepung tapiokanya 1 kilonya 10.000. Iya, masuk kredit semua lalu ke saldo. Jadi kalau membeli bahan-bahan itu masuk ke kredit semua. Ya. Jadi pendapatannya Ibu langsung masuk ke debit. Ya. Pendapatan dibuat 2 hari sekali. berapa? 100.000. 100.000 ya. Nah, ini cara laporan keuangan sederhananya itu. Di sini habis laporan keuangan sederhana Bu ya, menyusun laporan laba ruginya. Pendapatannya tadi 100.000 ya. Biayanya tadi yang dikeluarkan untuk beli bahan-bahan pokoknya 50.000 ya. Jadi dikurangi pendapatan, dikurangi biaya 100 dikurangi 50 jadi 50. Jadi 2 hari sekali untuk mendapatkan 50.000 laba bersihnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ella. Terima kasih Mbak. Ini cara laporan keuangan laba rugi yang sederhana ini. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sama teman saya. Saya akan menjelaskan materi mengatur keuangan rumah tangga di masa pandemi. Agar keuangan di rumah tangga tetap stabil di masa pandemi, sebaiknya kita melakukan alokasi atau
pembagian dalam pendapatan yang diterima. Pembagian tersebut bertujuan untuk kita tahu uang itu digunakan untuk apa saja. Yang kedua, bisa untuk menyusun anggaran bulan berikutnya. Dan yang ketiga, menjadi bahan evaluasi agar menjadi bahan evaluasi dalam rumah tangga. Jika kita terlalu boros atau apa, bisa mengurangi penggunaan uang tersebut. Cara mengatur alokasi di dalam rumah tangga yaitu untuk pertama mencatat dulu pengeluaran dan pemasukan yang diterima minimal tiap hari. Lalu membaginya menjadi 3 bagian atau enggak 4 bagian. Yang pertama sedekah. Sedekah itu nanti 10% dari pendapatan yang diterima. Lalu dana darurat juga 10%. Yang ketiga investasi juga 10% dari pendapatan yang diterima. Dan yang terakhir kebutuhan dalam rumah tangga itu 70%. Jadi semuanya bisa stabil kalau di masa pandemi ini. Oh iya. Materi yang selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya ya. Terima kasih Mbak. Iya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Nulis Naini Fadila tentang pengelolaan keuangan di UMKM ya Bu ya. Kalau Ella tadi kan tentang rumah tangga, pengelolaan rumah tangga. Jadi di sini tuh ada 4 poin Bu yang harus kita lakukan untuk mengatur keuangan UMKM. Yang pertama itu kita harus memisahkan dompet atau rekening usaha dengan rekening pribadi. Jadi biar nggak kecampur gitu loh Bu ya. Yang kedua tentang kedisiplinan pencatatan. Ini yang biasanya diabaikan oleh UMKM. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita mau beli barang, bahan baku gitu kan lupa nyatetnya. Nanti uangnya tiba-tiba kok nggak ada ya, kan biasanya gitu ya Bu ya. Yang ketiga, evaluasi bisnis secara berkala. Evaluasi bisnis ini digunakan untuk agar usaha kecil menengah kita itu lebih berkembang gitu Bu. Jadi sebagai improvisasi saja, apa sih yang harus digunakan dalam UMKM ini, apa ada yang perlu diimprovisasi gitu kan Bu ya. Yang keempat, selalu siapkan dana darurat. Oh iya. Dana darurat ini istilahnya juru selamat agar tidak tamat. Iya. Kalau orang Jawa bilang biasanya jagan-jagan ya Bu ya. Iya. Nah, kalau dalam bahasa PPKM ini kan biasanya agak susah jualannya, kadang-kadang juga sepi kan. Iya. Nah, fungsinya dana darurat ini Bu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan ke Bu tentang pengelolaan keuangan UMKM ini? Ini ya penghasilan usaha kecil saya ini kan pendapatannya tiap hari kan tidak pasti, apalagi di masa pandemi kayak gini ya Mbak ya. Bagaimana solusinya? Misalnya jualan saya tidak laku banyak, tapi besok saya tetap jualan tanpa mengambil uang pribadi saya. Gimana itu Mbak? Iya sih, memang pas PPKM gini kan kadang-kadang sepi, kadang-kadang Iya, kali gitu ya. iya. Keuangan juga kadang-kadang kecampur kan Iya. sama modal usaha. Nah, fungsinya dana darurat ini untuk ini Bu. Jadi kalau misalnya dana darurat ini kan 3 kali biaya operasional, jadi dimasukkan ke dana darurat. Kalau misalnya pas PPKM seperti ini nggak dibilang balik rugi gitu kan, Iya. bisa pakai dana darurat itu. Oh, Jadi gitu ya. proses penjualan bisa berjalan terus gitu loh Bu, tanpa adanya potong-potong Iya. gitu. Tapi kita itu tidak rugi ya. Bisa Masih tetap jalan usahanya. Ya. Ada lagi tuh. Sudah. Mungkin itu aja dari saya Bu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan Ya, Bu ya. terima kasih ya Mbak ya, saya diberi info seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi usaha saya Amin. dan juga akan lancar ya usaha saya ya. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Bu? Udah nggak ada Mbak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya dan teman-teman saya Bu. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya Bu ya. Ya sama-sama. Saya juga terima kasih Mbak atas informasi dan arahan yang diberikan kepada saya tentang pengolahan keuangan UMKM. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman saya ya Bu ya. Sama-sama. Semoga kedepannya semakin baik. Amin. Semoga semakin berkembang terus usahanya, Amin. sekeluarga sehat terus. Amin.
Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Ya, terima kasih juga Mbak ya, semoga Mbaknya sukses ke depan. Amin. Oh ya udah Bu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.